Pada waktu Damaklas di Klaten, kalau tidak salah bulan yang lalu, saya mengatakan, the Buddhist wisdom, kebijakan Buddhis, itu adalah uncommon wisdom, kebijaksanaan yang tidak umum. Common wisdom, kebijaksanaan orang umum, berbeda dengan kebijaksanaan Buddhis. Kalau rumah Anda dijarah, rumah Anda dibandemi batu, sampai mungkin dirusak, kanan kiri tidak. The common wisdom, kebijaksanaan umum mengatakan apa? Waduh Bante, masyarakat sekarang tidak punya tata krama, brutal, biadab, kebenciannya luar biasa, tidak menghargai hukum. Itulah common wisdom, kebijaksanaan yang biasa. Melihat orang itu yang mencelakai kita, yang menipu kita, jahat dia, busuk dia, kejam dia, tidak punya moral dia. Barbar dia, brutal dia. Buddhist wisdom berbeda. Kebijaksanaan Buddhis bagaimana? Kalau rumah Anda menjadi sasaran, rumah Anda dicuri, Anda menjadi korban fitnah, dijadikan bahan gosip, Buddhist wisdom berbeda. Kalau kebijaksanaan umum mengatakan dia tidak punya moral, tidak tahu balas budi, dia dulu ditolong, moralnya rendah sekali, dia jahat, dia barbar, tidak punya etika. Buddhist wisdom mengatakan, kebijaksanaan Buddhis mengatakan lain. Karmamu berbuah. Habis. Mengapa orang lain tidak dibegitukan? Mengapa orang lain tidak dihujat? Mengapa orang lain tidak dirampok? Mengapa kamu yang jadi sasaran? Karmamu berbuah. Saya sudah benar, Bante. Apa salah saya? Apa dosa saya? Saya di pihak yang benar. Saya menjadi sasaran. Saya dihancurkan. Ya, karmamu berbuah. Habis. Apa gunanya mengerti seperti itu? Dendam kita akan turun. Marah kita akan turun. Jengkel kita akan turun. Melihat orang yang berbuat begitu lalu kita kasihan. Wah, mesake aku. Kalau dia nanti karmanya itu berbuah, dia akan menderita seperti yang aku alami. Mungkin lebih dari yang aku alami. Jadi bukan kebencian, bukan kemarahan, bukan kejengkelan kepada orang itu, tetapi kasihan. Itu Buddhist wisdom. Uncommon wisdom. Kebijaksanaan Buddhis ini kebijaksanaan sing ora umum. Jadi bisa ya membedakan, mengerti bedanya bisa tuh. Suatu ketika Anda sudah menolong dia, dia pekerja baik, Bante, 20 tahun, jujur, rajin, tiba-tiba mencuri, mendongkel lemari, wah semua dicuri, dia keluar. Kemudian menyebarkan isu, dia memotong semua langganan saya. Aduh, tidak tahu budi dia, seperti binatang dia. Luar biasa dia, bukan manusia dia. Begitu. Kebijaksanaan biasa kan begitu. Kebijaksanaan Buddhis lain. Karmamu berbuah. Habis. Nah dia sesama teman kita punya karyawan sampai mati kok bagus. Karyawan Anda yang bagus kok kemudian malik grempiang begitu ya. Karmamu berbuah. Oh iya Bante. Kalau bukan akibat karma Anda, dia tidak akan mengenai Anda. Iya. Lalu bagaimana Bante? Ya kasihan sama dia. Dia nanti akan menderita. Dia berbuat begitu, dia akan menderita. Tidak ada kebencian. Mesaaki. Apa alasan kita membenci? Iya Bante ya, saya mesaaki nanti kalau karmanya dia berbuah, kan dia menderita. Kan mesti berbuah atau Bante ya? Ya gedang berbuah ya. Itu kebencian, saudara. Kebencian. Sang Buddha mengatakan di dalam Karania Metta Sutta, memang marah atau membenci itu tidak sehat. Membakar pikiran kita. Membuat gelisah, membuat marah. Tetapi
Kalau Anda tidak bisa menahan marah atau benci, ya saya terjemahkan sih supaya gampang, bolehlah ya, bolehlah. Kalau Anda suatu ketika marah atau benci, bolehlah. Tetapi jangan mengharap orang lain celaka. Nyepatani, mengutuk, ora selamat kamu. Nanti golek pangan susah kamu. Tidak baik. Meskipun Anda marah atau benci, jangan sampai waktu marah atau benci mengharap orang lain celaka. Kita harus tahan. Saya marah Bante, marah betul marah. Saya tidak bisa kasih sayang sama dia. Ya oke lah, bolehlah. Jangan mengharap dia celaka. Kalau mengharap dia celaka, Anda melakukan kejahatan. Rugi toh ibu bapak ya. Dia berkhianat kepada kita, dia mencelakai kita, dia memfitnah kita, kita marah. Kemudian ibu bapak tidak bisa terima itu. Awas nanti, saya akan balas. Rugi toh. Karma jelek berbuah, nanam yang jelek lagi. Besok ibu bapak akan begitu lagi. Berbuah lagi, marah lagi, ya tanam lagi. Terus begitu. Kapan selesai? Kita tidak bisa membebaskan lingkaran ini. Tapi kalau kita menyadari karmaku berbuah, habis. Semoga yang mencelakai aku sadar, menjadi baik, berbahagia. Kita memakan karma yang pahit, memetik karma yang tidak baik, dan stop. Tidak menanam kejahatan yang baru. Ada contoh Buddhist wisdom yang lain. Saya pernah cerita di sini, tetapi sekarang anaknya lain. Ada seorang pembesar yang cerita dari Tiongkok itu, yang amat tidak senang dengan guru meditasi, amat tidak senang dengan agama Buddha, benci sekali. Suatu hari dia datang ke guru meditasi itu. Murid-muridnya tidak senang. Wah, orang ini mau cari gara-gara ini datang ke sini. Apa urusannya? Dia sangat tidak senang dengan agama Buddha, sangat tidak senang dengan guru meditasi itu. Dia tanya, hei pembesar, kalau Tuan melihat, Anda melihat guruku seperti apa? Gurumu seperti kerbau. Marah muridnya. Guruku dihujat, dihina, dikatakan binatang kayak kebo. Marah besar. Lalu sekarang ganti. Pembesarnya tanya, Pak Guru meditasi, kalau Bante, kalau Anda melihat aku kayak apa? Melihat pembesar itu. Guru meditasi mengatakan, kalau aku melihat Tuan besar seperti Buddha. Wah, muridnya marah lagi. Apa Bapak Guru ini? Dikatakan kebu, dikatakan binatang, dihujat, dihina. Sekarang yang menghujat dipuji. Katanya kayak Buddha, disanjung, dihormati. Itulah the common wisdom. Kebijaksanaan umum. The Buddhist wisdom berbeda. Karena Buddhist wisdom adalah uncommon wisdom. Kebijaksanaan yang tidak umum. Bagaimana Buddhist wisdom melihat? Buddhist wisdom melihat. Karena si Tuan besar itu di otaknya di sini berisi kerbau, mulutnya ngomong kerbau. Betul toh? Sing dipikir ke itu kebo, kerbau. Maka yang diucapkan itu kerbau. Tapi guru meditasi itu tidak berpikir sedikit pun yang jelek-jelek. Pikirannya selalu memikirkan yang baik-baik. Maka mulutnya ini, yang diucapkan dari mulutnya ini, kata-kata yang baik. Itulah Buddhist wisdom. Mengapa marah? Siapa yang kerbau? Yang kerbau ya yang ucapkan kerbau itu. Siapa yang Buddha? Yang Buddha bukan pembesar itu. Yang mengucapkan Buddha itu dia Buddha. Itulah Buddhist wisdom. Kebijaksanaan Dhamma. Kebijaksanaan Buddhis. Saudara bisa menangkap ya.
Jadi kalau Anda difitnah, dikatakan tidak tahu diri, apalah busuk hatinya berbulu, pantas dikatakan binatang itu. Siapa ini? Siapa yang binatang? Siapa yang busuk? Yang mengucapkan itu pikirannya penuh dengan kebusukan. Guru meditasi itu tidak pernah melihat jelek pada diri orang lain. Tetapi kan dia punya yang jelek-jelek pada iya. Itu tidak usah kita bicarakan. Kita melihat yang baik saja. Dan pikirannya selalu diisi yang baik. Maka yang keluar dari mulutnya adalah ucapan yang baik. Anda seperti Buddha. Karena tidak ada kekotoran batin pada pikirannya. Itulah Buddhist wisdom. Buddhist wisdom selalu meminta, cobalah kita melihat kemari dulu. Jangan melihat ke sana dulu, melihat kemari dulu, ke diri kita dulu, baru kemudian kita melihat ke sana. Kok saya ini tidak dihormati, karyawan saya ini kok wah luar biasa ini bikin masalah ke sana ke sini. Kemudian orang-orang ini menjegal saya. Marilah lihat kemari dulu. Oh, karma saya berbuah. Saya harus lebih hati-hati, banyak berbuat baik. Baru melihat ke sana. Semoga dia yang berbuat begitu bisa sadar dan menjadi baik. Tetapi kalau melihat ke sana dulu, berbeda. Kalau melihat ke sana dulu isinya kebencian, kemarahan, kejengkelan, penasaran, dendam, dan ingin membalas. Oleh karena itu biasanya kalau ibu bapak mendapatkan masalah, ibu bapak akan datang kepada orang-orang tua, kepada para biku. Kemudian madul. Ya, kami para biku sering, aduh Bante, saya sudah berbuat baik. Saya sudah menjaga diri, saya sudah menempatkan diri saya dengan baik. Kok masih saja dia berbuat begitu, begini, mengganggu saya, menghujat saya, menghalang-halangi saya. Apa yang saudara harapkan dari kami, guru meditasi para biku? Ya mudah-mudahan Bante kan nanti begini tuh. Ya sudahlah, yang sabar. Ya nanti akan lewat. Ini sedang dicoba begini. Kalau Anda datang kepada kami jangan harap dapat begini-begini. Bante, saya ini sudah berbuat baik, saya sudah menjaga diri, sudah hati-hati, masih dihujat, masih dihalang-halangi, masih difitnah. Saya akan mengatakan karmamu sendiri berbuah. Habis. Jawabannya mau bagaimana coba? Apa jawaban yang lebih baik dari itu? Tidak ada. Tidak dikasih Bante, tidak dikasih hiburan. Belakangan hiburannya. Nanti saja. Harus ditembak dulu. Karmamu berbuah. Oh iya. Baru belakangan. Nah, ya menjaga diri. Di dunia ini tidak ada yang kekal. Kesulitan, hal-hal yang tidak baik, rintangan yang kita alami tidak kekal. Tidak ada di dunia ini yang kekal, yang abadi. Muncul, tenggelam. Demikian juga keadaan, kejadian, kondisi mental, kecemasan, kegelisahan muncul karena ada kondisi tenggelam. Muncul sebentar atau lama tenggelam, terus begitu.